Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Nama budaya, salam kebajikan. Bapak Ibu hebat, perkenalkan saya Luciana Rahawarin, CGP Angkatan 4 Kota Tua, asal sekolah SMA Negeri 1 Tua, Maluku. Saat ini saya akan menampilkan hasil wawancara saya terkait dengan modul 3.1.A.4.1 tentang prinsip pengambilan keputusan. Nah, di saat ini saya menghadapkan teman saya dengan kasus 3. Saya akan menggali keputusan apa yang diambil oleh teman saya, Ibu Skinatun, terkait dengan kasus 3. Selamat menonton Bapak Ibu hebat. Mohon dikomentari Bapak Ibu hebat, semoga dengan komentar Bapak Ibu bisa membangun saya atau membangun semua pembaca yang menonton video ini, agar kedepannya kita mengambil sebuah keputusan dengan selalu mengingat masa depan anak dan pada prinsipnya tidak menyakiti hati siapapun. A few minutes later. Assalamualaikum Ibu Atun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Lucy. Ya, selamat pagi Ibu Atun. Pagi. Maaf kita ganggu Ibu Atun ke waktu sebentar. Tidak. Ini terkait dengan kita punya tugas guru penggerak, dan kita sangat tahu bahwa kita sama-sama kemarin berjuang di guru penggerak. Jadi kita mau supaya Ibu Atun terlibat juga dalam kita tugas-tugas. Dan kita berharap kedepannya Ibu Atun bisa ikut guru penggerak juga, dan kedepannya Ibu Atun pasti alami yang kita alami juga sekarang ini. Dan kita berharap kita punya dari kasus yang nanti kita dengan Ibu Atun bahas, itu bisa memotivasi kita dengan Ibu Atun untuk kedepannya menjadi guru yang juga bisa mengambil keputusan berdasarkan aturan, tapi juga berdasarkan moral. Iya Ibu Atun, jadi kemarin kita dapat kasus itu ada 4 dan kita pilih kasus 3. Nah, di kasus 3 ini berbicara tentang bagaimana andaikan Ibu Atun sebagai guru bahasa Indonesia, kemudian mempunyai ibu kepala sekolah yang baru bernama Ibu Rosdiana, kemudian pada saat rapat penentuan nilai, ternyata Ibu Rosdiana menginginkan agar nilai-nilai siswa yang standar, yang nilainya cuma 70 harus dinaikkan, karena salah satu visi misi bahwa Ibu Rosdiana ingin suatu saat anak-anak yang ada di SMA Karakter Mulia itu mereka bisa lulus juga dengan patokan nilai laporan pendidikan. Jadi ketika pada rapat nilai Ibu Rosdiana melihat bahwa nilai-nilai siswa itu begitu standar, dari hanya 70, sekitaran 70. Jadi Ibu Rosdiana mau supaya nilai-nilai dari yang 70 itu bisa dinaikkan ke 80. Nah, di sini dalam kasus ini Ibu Atun di sini kan sudah mengajar selama 5 tahun. Kemudian sebagai guru memang kita dipercayakan penuh untuk memberikan nilai kepada siswa. Jadi kalau nilai yang katong kasih menurut katong itu sudah maksimal, tapi ketika dengan visi misi dan juga untuk menciptakan masa depan anak yang bahagia, ya kita harus terkadang harus menyesuaikan dengan impian anak. Jadi keputusan Ibu Rosdiana bahwa nilai siswa yang tadinya standar, kita memang harus memberikan nilai lebih untuk selain di satu sisi untuk anak-anak bisa kuliah di perguruan negeri, gitu juga masa depan anak itu dia bisa terwujud. Nah, kalau Ibu Atun sendiri bagaimana ketika Ibu Atun diperhadapkan dengan masalah ini? Apakah Ibu Atun merasa
integritas atau kredibilitas yang ada di Ibu Atun itu dipertanyakan ataukah bagaimana menurut Ibu Atun? Ya, menurut saya ini kan untuk masa depan kita punya anak-anak juga. Jadi ya memang di satu sisi integritasnya pasti akan dipertanyakan. Tapi di sisi lain mengingat masa depan anak kan kita punya tanggung jawab juga. Jadi dan demikian mau tidak mau ya kita mesti sesuai dengan kedepannya supaya anak itu lebih bahagia itu bagaimana, supaya kedepannya mereka punya masa depan yang memang nantinya bisa untuk kedepannya lebih sukses lah, daripada kita dengan memberikan nilai yang standar-standar saja kedepannya mereka tidak bisa berbuat apa-apa, atau misalkan mereka mau masuk di perguruan tinggi tertentu dengan nilai yang biasa-biasa saja atau kurang, otomatis kan keinginan untuk masuk ke sana ya akan jadi katakan pesimis lah untuk masuk ke sana. Tapi kalau misalkan kita masih bisa membantu ya apa salahnya kita bantu, tapi dengan catatan yaitu kita lihat bagaimana siswa tersebut, siswa yang bersangkutan, apabila pada saat proses belajarnya mereka memang sesuai, mereka dalam artian kriterianya kan kita kan pasti punya kriteria tersendiri. Jadi ya dengan senang hati kita akan bantu. Ya memang untuk semua siswa saya sih bisa saja. Kalau menurut saya pribadi ya bantu saja. Cuman ya itu kita harus lihat kembali siswanya. Karena kita tidak mungkin memberikan nilai yang sama terhadap semua siswa, karena semua siswa kan pasti berbeda. Menurut saya begitu. Memang di satu sisi ya pasti kredibilitas maupun ininya akan ditanyakan, cuman ini demi masa depan siswa. Terima kasih Bu Atun. Jadi tidak secara langsung terkadang kita merasa tidak dihargai dengan pemberian nilai yang memang benar-benar kita memiliki bukti. Kita memiliki bukti ada bahwa siswa ini dia harus bagus, siswa ini dia punya nilainya seperti ini. Tapi ya untuk seperti tadi Ibu Atun bilang, untuk masa depan anak memang kita harus buat dengan kita harus kasih nilai yang maksimal demi masa depan mereka. Berarti di satu sisi ada keterpaksaan dan tidak keterpaksaan begitu Ibu Atun. Masalahnya yang tadi Ibu Atun bilang ya mau tidak mau, Ibu Atun tahu mau tidak mau. Tapi kalau kembali pada saya punya tanggung jawab sebagai guru, saya ikhlas saja. Kalau saya pribadi itu ikhlas. Cuman ya itu kita perhatikan mana yang siswanya dia memang sesuai, masih naik ya sesuai dengan dia punya. Tapi kalau yang tidak ya kita akan bantu, cuman ya pasti ada sedikit beda begitu. Iya, misalnya yang 70 jadi 80 itu yang standar, tapi yang lebih dari itu berarti dia tidak harus 80. Bisa lebih, kenapa tidak? Karena dalam prosesnya dia memang ada perubahan. Oh, jadi berarti Ibu Atun ketemu bisa menilai siswa yang malas mana, yang rajin buat tugas mana, yang punya begitu dengan siswa punya kemampuan masing-masing. Kan Ibu Atun sering kan kita diperhadapkan dengan siswa yang malas sekolah, kemudian ada yang sekolah tapi malas buat tugas, ada yang rajin sekolah, rajin buat tugas. Nah, Katun kan lihat kriteria ini buat kita. Jadi, iya kita sangat bersyukur Ibu Atun bisa memberikan kita pencerahan juga, dan memang betul bahwa Katun kasih nilai untuk siswa itu bukan membantu semuanya, lalu nanti kedepannya ketika Katun memberikan nilai bagus, tapi nanti kedepannya itu ketika mereka tidak menampilkan apa yang mereka dapat sesuai dengan nilai mereka, itu kan menjadi tantangan tersendiri untuk kita. Kita bisa saja menjerumuskan siswa ke hal yang salah Ibu Atunnya dengan sebuah nilai yang baik. Jadi benar-benar mungkin kita akan memberikan nilai sesuai dengan kemampuan siswa. Jadi yang 80 mungkin 85 atau 90, 70 yang mungkin 80 pasti Ibu Atunnya mungkin seperti begitu. Jadi ya mungkin kita seperti Ibu Atun bilang, Katong bantu siswa juga sesuai dengan
Kadang lihat siswa juga dia seperti apa, rajin masuk atau malas sekolah, rajin sekolah tapi tidak pernah buat tugas, ataukah rajin sekolah rajin buat tugas dengan dia punya kemampuan kognitif. Iya, Buatun, terima kasih sudah membantu saya untuk memecahkan kasus ini. Beta sependapat juga dengan Ibu Atun, kata menilai siswa jangan sampai memberikan nilai kepada siswa, jangan sampai mematahkan masa depan anak. Karena Ibu Atun dan beta sendiri kan sudah menjalani bagaimana dunia pendidikan, kerasnya dunia pendidikan juga. Jadi ya Katong punya tugas mungkin bagaimana memotivasi mereka, mendorong mereka supaya bagaimana tugas-tugas itu harus dikerjakan, karena itu juga menambah pengetahuan mereka, mendorong mereka bagaimana bertanggung jawab supaya ke depannya juga kredibilitas dan integritas kita juga tidak dipertanyakan. Itu saja ya, Pak. Terima kasih buat untuk waktunya, Tuhan memberkati. Minta maaf sudah menunggu waktu kurang lebih 20 menit. Walaupun Ibu Atun dalam puasa, kemudian baru pulang mengajar, tapi sudah bisa bantu kita untuk menjalankan kasus ini. Sudah saling bertukar pikiran, dan semoga ke depannya kita bisa benar-benar membentuk alumni siswa untuk benar-benar mereka lulus atau naik kelas dengan benar-benar kemampuan mereka. Ya, terima kasih Pak Atun untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.